Wes. Dalam banget rokoknya. Pusing bro. Pusing apa sih? Nah habis nikah. Wah, Allah. Kayak banget cobaan habis nikah. Ya udah makanya bawa kalem aja kita nyanyi lagi. Nyanyi lagu kita. Iyalah. Kayaknya lagu ini enak banget direkam. Pastilah. Emang kalian? Hahaha hihi awal bulan, akhir bulan. Mikirin cicilan, sini nongkrong depan kontrakan. Itu dia. Direkam aja nih. Wes. Ganggu orang tidur. Hah? Abang nyanyi-nyanyi di depan kontrakan orang, ganggu orang tidur. Lah siang tidur-tidur ngapain? Emang nggak ingat kata-kata Timothy? Iya, nggak boleh tidur siang Nggak kalau boleh belum tidur kaya. siang. Iya. Iya, cuman kan ini kan waktunya istirahat, mumpung libur. Ya Allah. Allah. Orang miskin nggak mengenal kata libur. Ah, Istilah kata mah ya. Istilah kata mah. Iya, kerja Iya. kata Jokowi G gitu. Kata Jokowi, ini Iya, Pak Jokowi sekarang. Palsu Iya. ya. Ada-ada aja, Mas. Ini Ada-ada aja timnya. Ya nama juga tim-tim ini. Tim nggak dibayar, Mas. Ngerekrut emang. iya. Ini mah Niatnya istilah kata tadinya mah kita podcast ini cuma 1 episode. ngomong menarik ya. Makanya dibikin. Bikin. Tapi kalau udah bikin jingle sebagus tadi sih harusnya lanjut sih. Lanjut ya. Iya, sayang Jingle enak ya. Mau lo apain lagi tuh jingle kalau nggak ada ini? Ya kita mah buat rekaman musisi dia mah. Oh, iya sih, bisa Tapi sih. Bang Yemen kan nggak mau direkam. Ya, Maunya buat opening doang. Iya, tapi kan tergantung kalau ada duitnya mah kita ya Lanjut. rekaman. Bisa Bang, bisa. Iya, kali aja dipakai sama ini kan Dewa. Gitu lah. Headnya kebanyakan omong. Oh, emang kayak gitu. Nemu di masing-masing. Baru dia pertama kali kerja udah diomel-omelin. Pertama kali. Parah banget. Tadi kameramen. Udah. Kameramen. Audiomen. Audio. Apalagi nih, Pak. Kayak gak didukung banget sama Allah. Iya kayaknya. Ini jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4:30. Nah ya, ini waktu kita cuma setengah jam. Apa? Sebelum orang itu ngaji-ngaji. Sebelum orang itu bocah Ya. ngomong lah kan emang kalau maghrib memang wajib ngaji-ngaji bukan orang itu, emang umat muslim Iya, wajib. maksudnya ini kan kosan kita dekat sama masjid. Iya. Kebetulan kita nggak pakai studio ya kan. Betul. Kita memanfaatkan yang ada aja istilah kata mah ya. Emang temanya alam. Ya Iya. enggak apa-apa kita bentrokin sama ajan aja. Jangan. Jangan Pak. Jangan. Itu Jangan. udah ibadah konteksnya. Iya. Kalau ini kan bukan. Beda Pak. jalur. Ya kan enak orang tuh misalkan dengerin podcast kita lagi ini kan lagi Tuh ada bus lewat tuh. Langsung ada wus iya. Cuma deket apa aja. Apa ya? Brengsek. Strategi istilah kata mah. Strategi. Aku Iya, sepakat. Iya. dapat Masjid masjid. dekat. Ya kan enak kalau orang dengerin podcast kita lagi di jalan di motor tiba-tiba denger suara ajan. Wah, iya ajan nih. Iya. Kan Tapi kan bisa jadi jam 9 pagi dia dengerinnya. Lo kok udah aja di sono? Sholat duha, sholat duha. Sholat Oh, iya, duha sholat bisa. Gitu aja. Ingat Berarti ngebut nih. Ya, kita pokoknya kalau misalnya ada orang ngaji-ngaji, stop dulu. Stop dulu kita. Berarti kalau misalkan tiba-tiba cuacanya udah malam, nah itu berarti di-cut tuh ya. Cut. Dikat, Ini ganti iya. set, ganti Iya. Apalagi ini kan di teras nih kadang-kadang kan Iya. hujan nyiprat nih. Ya, kalau hujan nanti Tampias cut, kita. cut dulu. Hah? Nanti lanjut habis hujan. Beda gambar. Kalau kelar hujannya tengah malam gimana? Ini kan sore kita mulainya. Hitungannya utangin. Kalau film mah. Kan butuh cahaya, beda-beda. Tapi gua suka Kenapa? suka gua. Kenapa? Niat. Niat. Ngomong niat bener. Niat. Soalnya pas dihubungin sama Bang Cemen, gua kira ya udah podcast audio aja. Terus ya paling pakai mixer biasa kita pakai lah, pakai mixer, pakai mic condenser kayak gini seadanya gitu. Pas gua dateng MacBook Pro ya kan udah. MacBook Pro. Buat monitor, ada Kamera kamera, dua. Sony semua. Sony. Terus ada jingle. Ada di jingle. depannya. Anjir. Oh. Anjir dipikirin berarti. Ini mah karena lagi miskin. Saya nggak punya tempat paksa bikin podcast kan. Iya. Kan harus bergerak kita. Harus Betul, bergerak. Harus bergerak. biar kelihatan kalau kelihatan. kita tuh masih ada. Masih hidup kita. Iya, soalnya Dapi kemarin ngiri gara-gara nggak tampil stand up pass.
gitu mah. Jadi tujuannya podcast ini biar podcast ini dilirik Pak Ajis. gitu. Podcast ini kan kita rencanakan sebelum stand up match. Iya kan, jauh sebelum stand up match. Tapi pas stand up gimana bang saya penampilan, gue bilang kurang gitu. Ayo bang langsung podcast gitu. Kita harus bergerak bro. Iya, Gak bisa kita ada dia. di permukaan Iya. ya. Betul. Ngandelin lagu susah kayak kita. Harus ada yang lain juga. Iya. Harus Oh ada yang iya lain. benar. Mau minum nggak? Ngomong-ngomong. Mau minum. Apa? Gua ngopi lah. Ngopi. Ngopi, Ngopi apa? Apa aja? Bang Yemen apa? Kopi hitam aja gua. Pesan dulu. Mama Ipul. Sini pakai ini. Mama Ipul minum. Sebentar. Kok Mama Ipul nggak enak bener deh enak. Lah kan di kalau kuping. namanya Yanti udah Iya, ada. ada. Kita Mama Ipul. Mama Ipul. Oh, di sini. Astagfirullahaladzim. Kebetulan kan anaknya baru keluar penjara. Bukan. Enggak, baru keluar PT. Mama ambil kontrak. Gua kira Ipul yang itu. Ipul mantannya DP. Bukan. Mama Ipul. Mama minum. Ipul. Mana? Mama Sini. Ipul, gue pengen tahu Mama Ipul. Mama Ipul. Mama Ipul. Astagfirullahaladzim. Tidur siang kayaknya. Panggil dulu kali ya, panggil dulu ya. Pakai Lanjut dulu, lanjut. Oh, mau dipanggilin dulu. Yanti tuh setahu gue langsung dipanggil datang. Ini agak budak. Orang tua. Iya. Kalau Yanti kan masih perawan, kalau ini udah janda. Oh, ini janda. Udah janda. Ya Allah, kok Heeh. bisa sih. Bisa digodain sini nih. Gue suka konsepnya, cuma pas denger Mama Ipul gue gak suka gue. Nah, digodain aja enggak apa-apa. apa-apa. Ini boleh. Boleh. Kalau Yanti kan agak dilarang. Iya, Kalau ini boleh. enggak boleh lihat. Nggak. Oh, bukan blepotan biasa lah. Ini boleh Wajar. digodain ya. Boleh, ini boleh. Boleh Digodain bebas. gitu. Kalau mau mah, kalau mau ya. Oh, kalau mau. Kalau oke. mau. Lu dulu mudanya LC. Iya Mama Ipul. Enggak sembarangan kalau ngomong. Sayang. Ini dia, Mama Ipul. Oh, Ipul. Kayaknya gue urungin soal godain tadi. Makasih Mama Ipul. Makasih Ah. Ibu. Bawa aja. Nah, ya, 4 nih. Udah nih buat kru nih. Kopi hitam siapa nih? Ini kayak Dikit banget. kayak gua nih, kayak gua. Kopi hitam siapa nih? Ini gua. Gue ini aja deh. Ini punya Nggak tahu. Coba gua bagi airnya dikit nih. Kayaknya terlalu bikin gua diabetes. Mama Ipul. Masa beli gua bikin kopi sedikit. Airnya dikit banget Mama Ipul. Ini sisaan kayaknya. pakai air putih kali. Aman. Iya, Mama Ipul aman Mama Ipul. Kopi hitam satu lagi Mama Ipul. Ya. Ini punya siapa aja nih? Ini yang mana? Ini bisa sembarangan begini, Pak. Ini, Iya. Pak. Mesen Bukan sembarangan. Masa krunya masuk begitu, Pak? Pak blocking, Pak. Itu, Pak. Bapak Iya. halangin semuanya. Masa mantatin penonton? tahu ini. Selalu nggak sopan. Bener ini podcast gak jelas dan kan tiba-tiba orang masuk. Iya. Ada wuh. Memori Alam, habis. alam bro. Tapi seru. Halo. Konsepnya lah. Depan kontrakan gini. PT ini kan. PT. PT Iya. kita Kita. kan biasa orang-orang ngeluh tuh di depan kontrakan. Iya, sepakat orang gua. PT Ah, gitu. benar. Jadi Pulang- emang konsepnya kita pulang pengen kerja. cari orang-orang buat ngeluh di Iya. podcast kita. Oh iya. Heeh. Oh, boleh ngeluh di sini. Boleh. Ini mau bebas di sini mah. Boleh. Beneran nih. Iya, Iya. ini bukan podcast motivasi. Serius boleh ngeluh. Boleh. Didengar doang apa dikasih solusi nih Nah, denger doang lah. Insya Allah lah, insya Allah istilah kata mah. Ya solusi kan kita nggak Iya. jago-jago banget. Kita juga mahal dalam tekanan ini. Gue coba ngeluh dulu yang pertama ya. Iya, itu. Gue nikah kurang 20 juta. Gimana nih? Tolong Ya dong. Allah. Dan gitu lah, Wik. Gue 2 bulan nganggur. Kurang ini gimana nih? Saya dari April belum ada job ini, belum ada job, maka kita harus bergerak ini. Heeh. Aduh, Aduh, oh berarti Dwik mau nikah. Mau nih. nikah? Ya, mau nikah, Bang, insya Allah. Oke. Ini tinggal dihitung waktu 3 minggu lagi. Oh, berarti bulan depan ya? Bulan depan. Bulan depan. Awal bulan. Wes, Di mana? Kasih kisi-kisi dong, lu kan baru nikah tuh. Ya, Nah, baru iya. nikah. berapa Nah, bulan? tadi tuh pas gue datang, terus gue mikir kayaknya ngomongin nikah seru deh. Soalnya Oh punya saya. Tadi nih ngebahas nih dia mau nikah, persiapan nikah udah berapa persen lah? kalau persiapan nikah gua kayaknya udah 70%. Heeh. Ya. Dan dulu, ini mempersiapkan nikah dari berapa bulan? Gua mempersiapkan nikah kalau dari cewek gua dari 3 bulan yang lalu. Kalau gua baru dari minggu keempat. Ya gua baru sadar kalau ternyata laki-laki juga harus bantuin gitu. Gua kira udah urusan cewek gitu. Ternyata enggak, anjir, gua baru sadar. Tapi Capek. Emang cowok mah kayak gitu, persiapannya tuh mepet-mepet. Ya. Hamin 3 bulan, 4 bulan itu ngajak kita ke wedding apa itu tuh Ya. yang pagelaran wedding Ya. gitu, ya kan? Gua juga gitu gua. Nyari-nyari yang catering yang enak gimana, Iya. terus Iya. apa dekor yang bagus. Iya. Kayak gitu tuh. Gua tuh waktu itu ke
JCC Senayan. Oh lu JCC? Iya. Iya terus. Waktu itu tuh gua sama bini gua. Tuh itu tuh ngeliatin ini nyobain makanan, Iya, fast food gitu-gitu. Wah, jangan yang ini gitu-gitu. Dia brosur banyak banget dah pokoknya. Sama gue juga. Di rumah itu bisa jadi kamus kalau Iya. kalau Lu kumpulin semua lu tumpuk. kalau gua jilid itu. Allah. Kita milih-milih tuh yang harganya masuk di kantong kita Iya. sama makanannya enak. Betul, Sama namanya cewek kan biasa selain udah dapet brosur nyari juga tuh di internet kadang-kadang. Iya, nyari opsi Iya, lain. enggak di IG gitu-gitu. Jadi kayak review-review orang Oke. kayak gimana. Sama vendor itu. Komen-komennya ya, Iya, komen-komennya. gitu-gitu. Cewek-cewek tuh kadang-kadang. Nah, gue kemarin kejebak di situ. Kejebak kenapa? Jadi gue sama bang kayak lu. Jadi gue tuh diajak ke namanya eksibisi wedding Bekasi. Ya. Jadi kayak gitulah konsepnya. Ya. Jadi banyak vendor pernikahan, semuanya tampil di sana lah di booth-bootnya. Anu kayak pameran gitu ya? Iya, pameran wedding. Iya. Di saat kita nyari di vendor-vendor di digital kayak Instagram apa segala macam mahal-mahal. Dia bilang di sana kalau mau murah kata teman-temanku gitu. Gua sampai, lu tau gak yang murah apa? Cuman tiket masuknya 15.000 aja. Masih mending. Lu berapa? Gocap waktu itu. anjing, Satu gocap. orang. Anjir gue 15 satu orang gua. Jadi dua cepet kan. iya, anjir. Parkir 60.000. Anjir. Mana itu? Oh, Senayan. Iya. Tapi gini bang, lu pas ke JCC, lu nemuin vendor yang murah nggak akhirnya? Nemu gua. Oh, nemu. Jadi kayak dapat diskon gitu. Jadi beberapa vendor kayak kan biasanya kalau vendor kayak gitu dekor sama catering itu udah nyatu tuh. Betul. Ya. Udah sama kayak gitu. Jadi nanti linknya satu link lah kayak gitu. Ya udah satu pintu. Iya, Ya. sama WO segala Oh, macam oke. kayak gitu. Nanti kalau kita datang ke sana dapat promo diskon berapa persen Iya, betul, kayak betul. gitu. Ya, gua dapat. Nah, waktu itu gua karena yang orang weddingnya kenal gua, public figure gitu-gitu. Jadi dikasih promo lagi selain itu. Anu, ada yang mau lewat. Ah. Ipul. Nah, ini Ipul Boleh, nih. Mul, lewat, Mul. Astagfirullah. Ya, tadi kan mama Ipul. Nah, ini mamanya, ini anaknya. Ini Ipulnya nih. Iya. Ini Ipulnya. Tuh. Makanya lu bilang tadi baru keluar PT ya? Ya. Keluar pete. Kelihatan kotor banget itu baju. Pejuang UMR. Tapi kalau gua ya nggak ada persiapan sama sekali gua. Lalu gak kayak gitu? Kalau nyiapinnya ya, mulai nyiapin semuanya itu udah setahun lebih dari gua di PWK tuh. Udah mulai ngobrol, udah mulai nyari-nyari. Mungkin itu karena dari gua jauh-jauh hari, Iya. jadi nggak kerasa. Iya. Nah terus kan kata orang, kalau mau nikah tuh ada aja rezekinya kan. Betul. Gua sumpah gua nggak dapat rezeki gua. Masa sedap. Enggak, lu gak sadar kali. Enggak, cuman gua pas di nikahan itu banyak dibonusin. Oh, dari Gua kan ngambil paket yang berapa? 50 Pak. 50 ya? Iya. 50 juta tuh. Paket 50 juta tuh pokoknya ya paket standar banget lah. Enggak dapat video ya. Iya, resepsi doang, akadnya nggak dapat. Oke. Terus video akad nggak dapat, foto pas akad nggak dapat, terus album nggak dapat, foto gede itu nggak dapat. Iya. Nah, gua dapatnya di situ, di bonusinnya itu semua. Jadi ini kalau dihitung itu 100 jutaan bonusnya, gitu. sama ini biasanya tuh kalau sebelum nikah kata-kata orang nih ya, katanya bakal ada masalah. Masalah. Betul. Ya kan? Ya kan? Bang. Itu. Kenceng banget. Itu. Bang. Nah, Bang Nyemel. gua nih ya, biasa nih kalau bukan masalah keluarga internal kayak gitu atau mantan-mantan kita muncul tiba-tiba Betul. godain Ya, kita betul. tiba-tiba selingkuh atau gimana. Betul. Jujur gua nggak ada masalah keluarga, nggak ada masalah percintaan Ya. gua selingkuh atau apa. Masalahnya apa? Covid. Ah iya itu. Corona. Bener. Gue persiapan nikah itu 2019, 2020 tiba-tiba corona ke Indonesia. Semua job gue di cancel. Ya itu bagus. Anjing. Kayaknya mendingan cobaan cinta dah. Iya, Daripada ya, rezekinya. gue mendingan orang tua berantem dah. Iya bener. Masih bisa dipisahin. Iya. Kalau rezeki udah bisa tuh, aduh berat tau. Sumpah ini gue nih ya. Gue kan nikah Oktober, itu Covid datang itu Maret apa April gitu-gitu ya. Itu selama itu job gue di cancel semua. Sinetron itu kagak ada syutingan. Iya. Gue waktu itu ada job bulanan kayak siaran radio di RRI. Itu di layoff juga. Anjir gue tau lagi deh Iya, RRI itu. lu ya. Yang mana? Jakarta. Radio Republik Jakarta. Indonesia, ya. RRI gitu. Itu kan lumayan kan penghasilan per bulan ada Iya, lah iya. gitu-gitu kayak Anu. orang kerja PT gitu. UMR itu bang ya? UMR gitu-gitu lumayan. Gua dari sini doang nih penghasilan tiba-tiba diberhentikan. berhentiin dulu. Gitu-gitu sampai Iya, sekarang. cobaannya rezeki Iya. ya. Itu gua selama berbulan-bulan nggak ada penghasilan. Gua rebahan doang di rumah Anjir, gitu-gitu, nonton anjir. Netflix.
Gue nonton ini Naruto dari episode 1 sampai kelar. Sampai bingung nonton Maraton Naruto. One Piece bang kalau ini One mah. Piece juga gue tonton itu. Oh, berarti lebih Semuanya, parah. iya. Parah itu. Berarti lebih parah. One Naruto, Piece, One Piece, Piece, iya. sampai Dragon Ball gue tonton. Udah parah itu betul. Iya. Aneh. Itu Ya, maksudnya sampai kasur gue tuh sampai cekung gitu. Iya, buat rebahan gitu. Ngebentuk ya, Iya. kayak cetakan. Iya, kacamata patah 3. Nah, kok bisa? Ya itu gara-gara nonton terus kan sampai ketiduran gitu-gitu ketiduran. Patah 3. Terlalu aneh. Sampai nggak sadar Hamin sebulan mau nikah. Tapi belum beli apa-apa. Anjir. Itu gimana pusingnya gua. Iya. Berarti cobaan lu bentuknya adalah itu ya. Iya. Berarti rezeki yang Rezeki. tiba-tiba hilang gitu. Iya, gitu. Berarti kayak misalkan tadi Davi bilang sama kayak Davi nih, yang dia bilang kalau gue kemarin pas nikah katanya rezeki lancar, rezeki nikah tuh ada gitu. Iya. Berarti lu juga ngalamin hal yang sama ya? Sama. Lah, bukan gua doang, itu hampir seluruh Indonesia. Tapi- Dunia malah. Oh iya benar. Tapi Bang Cemen tuh tetap gede gak nikahnya? Enggak. Tapi cukup mewah lah bang. Itu Hitungannya. itu dibilang enggak sesuai ekspektasi kita. Iya betul. Untuk seorang Raden Mas Semen ya. Iya benar. Karena niatnya gua udah booking gedung, Wik. Iya. Gua di gedung MK Bekasi. Oke. Itu udah DP segala macam. Udah kerjasama vendor yang itu tuh ketemu di Jasa Senayan. Itu kerjasamanya 50%. 50% gua bayar 50% dapat segala macam lah. Oh, iya. Gitu. Nah, semua vendor sama kerjasama itu di cancel semua. Gara-gara COVID. Gara-gara COVID dan kita nggak enak. Jadi kayak udahlah mendingan kita kan emang ekspektasinya di gedung dan Iya. itu jadinya di rumah bini gua kan. Jadi nggak sesuai rencana. Jadi udah di cancelin semua. Yang di gedung nggak dapat uang balik. Iya. Kalau yang di vendor dapat berapa persen itu uang balik cuma berapa Rugi ya? persen. Iya kayak Rugi gitu. dong. Akhirnya ya udahlah menurut kemauan keluarga bini gue doang gitu. Jadi nikahnya sesuai keinginan mereka akhirnya di rumah. Akhirnya kan di rumah bini Bang Cemen. Iya. Gitu. Gue datang kok waktu itu. Gitu. Dan maksud gue, kenapa tadi gue bilang ini cukup mewah karena hitungannya kan kita juga orang sini ya, Tambun, Cibitung. Untuk ukuran pernikahan segitu mah udah lumayan bang. Iya, Tapi untuk ukuran Raden Mas Semennya, ya itu di luar Iya. ekspektasi orang-orang aja. Dan gue juga ngundang itu nggak banyak orang karena apa ya, Ya, COVID COVID juga, juga, ya. Bang, iya. Tapi itu duit Bang Cemen balik 50%. Enggak, cuma seberapa? Cuman nggak seberapa berarti ya? Iya, orang rata-rata buat ini apa? Amplopnya buat orang tua, mertua. Oh. Gitu. Kalau gua emang nggak mikirin ke situ sih gua, untung atau enggak. Yang penting mah nikah ini beres gitu iya, ya. Itu stres gua. Iya. Sumpah itu. Kalau gua kemarin Malah ini kan apa katanya ya tradisi orang sini nih. Kalau kita nikah, kita harus bawa-bawaan gitu. Ya, anu, Jadi seserahan. Jadi kayak seserahannya nggak cuma emas, jadi kayak lemari. Iya. kayak Oh iya iya, kasur, orang gitu. sini ya. Jadi dibawa ke sono, nanti dibawa lagi ke tempat Iya. tinggal kita. Oh. Gitu-gitu. Nah, itu belum beli kayak gitu. Gue diomelin sama emak gua. Om, iya, gara-gara belum beli. Anjir, Hamin belum sebulan. siapin. Maaf. Anjir. Mana ini apa? Sebulan lagi nikah tapi belum beli Iya, ini apa? Seserahan. Kasur ya, lemari gini-gini. Entar dulu mah ini belum ada kerjaan gitu-gitu. Anjir. Ya berarti cobaan nikahnya kayak lebih tebal daripada rezekinya deh. Iya. Nih, kalau gue cerita ya, gue ya. Kalau gue tuh gue ngerasa rezeki nikahnya ada di gue H-2 bulan nikah. Iya. Itu bener-bener gue berasa lah. Gue tuh gue bilang nikahin Nopi, gue tuh nol bang. Nol, gue nggak tahu loh bakal dapet duit dari mana. Iya. Maksudnya tiba-tiba ada aja rezeki udah. Nah gue nggak ngerasa ada cobaan nikah tuh selama gue itu. Kayak gue alhamdulillah dikasih rezeki mulu. Cobaan nikahnya baru banget kemarin. Mie ayam gue stand up bangkrut. Bisa. Gue juta anjing. Bisa. Bisa. Emang Bang Tak ada ical anjir, gue sama dapatin duit tadi pagi. bonyol. Boncos gue. Real. Gue boncos real itu. Bisa sih. Kok bisa? Ini gara-garanya. Jadi tuh gue bilang lah sama bapak gue. Ini gue cerita ya. Iya. Gue tuh bilang stand up kemarin. Gue buka mie ayam, Pak Denyom. Maksudnya kalau yang nonton mungkin nyobain kali ya. Tapi buat yang nonton dan nyobain, saya bangkrut teman-teman. Gak kayak 2023 stand up ya. Kenapa? Jadi gue tuh bilang, Pak, saya nafas kali ini kayaknya kita nggak buka dulu deh, soalnya duitku buat nikah, jadi nggak bisa modalin. Kata bokap, udah tenang, nanti pakai duit bapak aja. Dia minjem lah, ya kan? Dia minjem duit nih, ya kan? Dia minjem duit, dan nominalnya gede banget. Karena kata dia, saya nafas ini kayaknya kita bakal meledak, soalnya penontonnya lebih banyak. Karena 5.000 kan, lebih banyak dari yang kemarin. Jadi modal kemarin yang dulu cuma 20 juta, sekarang jadi 40 juta. nih Dua kali lipat. Itu modal bahan bakunya doang, belum nyewa tinan, belum Iya. perintilan-perintilan yang lain. Nah, itu pakai duitku. Iya. Jadi 40 juta modal baku doang, perintilan pakai duit gua, Bang. Udah kan?
Kita berangkat ke Senape, dagang, kelihatannya rame kan. Wah, Dwi ini paling untung nih, Pak Denyo paling rame, bla bla bla. Iya, kemarin tuh anak-anak kayak gitu. Pulang ke rumah, beng, lihat rekening, 40 juta lagi. Bangsat gitu. Itu 40 juta doang. Anjir. Jadi gua 40 juta lagi. Balik doang. Nah, yang boncos adalah duit yang gua pakai. Oh, yang buat nyewa Yang tenan segala macam. nyewa tenan Pak di stand up. Latihan tuh 7,5. 2,5 3 hari. Terus sama perintilan-perintilan yang berasa Iya. entah makan, entah transport, Oh, transport segala kan, macam ini. gitu. Nah, itu boncosnya. Jadi ya udah duit ya kita pulangin dulu semuanya. Ya udahlah, ntar kali bisa ada rezeki lagi gitu. Tapi di rumah sekarang banyak mie ayam sama bakso yang nggak kepake. Jadi kalau mau makan gratis silakan. Langsung aja ke mie ayam Pak Denyom. Tapi Sedih emang kelihatannya rame dah, Wik. Rame banget. Apalagi kan posisi tenan lu tergolong enak karena Betul. di belakangnya tuh Tongkrongan, komik-komik tongkrongan iya. ya kan Jadi buat tinggal ngerokok. mesen. Iya, tinggal mesen gitu. Strategis lah. Strategis Strategis banget itu kemarin tuh wah, didukung gua. enak bener Sama Gitu. semesta. Iya, jadi kayak komik-komik sambil ngerokok mesen mie ayam aja gitu lewat duit langsung orang Itu. dalam gitu. Atau Cuman orang. ekspektasi berangkatnya aja yang jelek. Terlalu ini tinggi. bakal rame banget Iya, kayaknya mah itu gara-gara lu terlalu naruh modal besar. Nah itu, Iya, kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ. Modalnya besar jadi Oh, Iya, 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 jadi nggak balik modal. Kalau kemarin modalnya kayak biasa aja kayak kemarin, Iya. udah jelas banget untung kemarin. Iya. Nah, bokap tuh kenapa ambisi banget, kenapa pengen banget karena untungnya nanti dia tuh janji kan nikah ini kan gue pakai duit pribadi bang, jadi semuanya gue sama Novi lah, Iya. jadi orang tua kita nggak bantu sama sekali karena kita nggak mau. Nah bokap tuh kayak ngerasa kasihan lah, kayak anak gue harus dibantu nih. Oke dengan cara apa? Bapak dagang, bapak paksa karena feeling bapak untung. Nanti kalau untung buat nikahan kamu gitu. Tapi kita nggak ngomongin kalau nggak untung tuh. Itu kelupaan ya. Kelupaan. Terlalu positif gitu itu. Jadi ya udah dagang ya udahlah. Nah itu tuh gua kalau punya rencana selalu mikir buruknya dulu. Iya. Iya ya. Kalau gua gitu. Kalau Astaga. kayak gua ini kuliah tuh kan gua transfusi darah. Gua mikir kan katanya itu lowongannya masih banyak. Iya. Berarti kalau gua ngejar stand up, misalnya gua gagal, gua masih bisa kesini nih. Betul. Karena lowongannya masih banyak. Ya. Nah kalaupun seandainya gua berhasil stand up nih, Ya. berapa tahun sih? Arabnya biasanya misalnya udah Ya, goyang, ada bisa balik masanya ya. lagi. Nah gitu. Gua selalu punya Plan-plan itu. plan Iya. gitu. Tapi emang kita tuh manusia kayak buku yang lagi gue baca ya, belajar berpikir negatif, Betul. negatif thinking. Itu emang kepake banget. Kita jangan terlalu banyak berpikir positif. Kita tuh harus banyak berpikir negatif juga untuk menyeimbangkan itu. Kayak gini, ada kutipan yang ngomong katanya pemenang itu bukan orang yang jago, Betul. tapi orang yang meminimalisir kesalahan. Oh. Itu Orang pemenang. yang siap kalah. Iya, meminimalisir kesalahan. Kayak main bola dah. Main bola itu satu tim. Itu bukan yang semua pemainnya jago, tapi orang yang kesalahannya sedikit. Iya. Gitu ya, kayak ngopernya ini salah gitu-gitu meminimalisir Potnya gitu. ini. Is. Potnya ini. Daging, Pak. Daging. Daging ini. Daging. Sekarang gue lagi suka baca buku. Kalau yang kemarin bintang tamu pertama ya, istilah kata mah kekurangan daging. Kan sama. Satu spesies sama lu. Lagi lu bawa tipe aja sama. Bener. Istilah kata mah. Kalau yang bintang tamu kedua kebanyakan daging. Kebanyakan daging. Kan buat mie ayam itu maksudnya banyak. Kebanyakan daging. Masih banyak ayam di rumah gue ya. Tapi jadi pelajaran aja sih. Kayak, oh ya udah besok-besok ekspektasinya jangan tinggi-tinggi kalau mau sesuatu gitu. Ya. Jadinya benar. lebih hati-hati lah. Ya, itu. Terus juga tadi dibilang soal ya orang yang jago adalah yang meminimalisir Meminimalisir. meminimalisir ke apa namanya kesalahan gitu. Dan ya udah intinya adalah lebih hati-hati aja kan. Iya. Nah itu tuh buat pelajaran gue lah nextnya lah. Cuman kalau gua ya lebih ceroboh ke duit gua. Oh iya. Kalau gua lebih ceroboh ke duit tuh, wah beli. Gua ini 6 bulan sebelum nikah, Kenapa? tiba-tiba duit lagu gua cair tuh. Lalu nggak expect? Enggak, Iya. karena kan itu jadi ceritanya duit lagu gua tuh gua posting di agregator luar. Iya. Nah, sempat 3 bulan di situ meledak tuh. Tapi nggak ada duitnya. Iya. Akhirnya gua pindahin ke adalah yang gua ketipu. Gua pindahin ke situ. Saat jalan, nah pas 6 bulan sebelum gua nikah, duit yang 3 bulan di awal itu cair. Pas viral berapa? 200 sekian Ya, juta. juta. Itu, wah anjing ini beneran
duitnya segini. Udah tuh, gua beliin PC, gua beliin ini, habis duitnya. Tapi kan Padahal jadi mau. investasi jangka Ya, panjang. Iya. tapi itu pas kalau nggak punya duit bisa. Ya, lu bisa ngelakuin sesuatu. Iya, kan. bisa Nyari bikin duit masih lagi. bisa bikin Iya, lagu, kayak ini kan bikin podcast gitu-gitu. Iya, iya. Seenggaknya bisa produktif lah. Iya. Daripada nggak dibeliin apa-apa kan bingung. Itu. Iya, atau dipakai ke hal-hal negatif kayak misalkan kayak mabok-mabokan, Iya. main cewek, Iya. narkoba gitu. Wah, nggak pernah tuh bingung. Bang main cewek Bang. Ya, gue percaya sama lu lah dah. Nah, dari lu tampil sini pakai peci aja harusnya gue percaya sih. Istri lu kayak gak setuju. Gua nggak mungkin hamin gua nikah, gua selingkuh nggak Nggak mungkin. mungkin, Oh, Bang. nggak mungkin. Tapi gini. Mungkin. Gue juga ngalamin, Bang. Gue ngalamin selingkuh, gue ngalamin. Ah. Ngalamin gue. Yalah. Mau bahas selingkuh ini. Gimana deh kita masuk enggak? Nah, bebas. Kalau gue sih dari dulu gue ya. Iya. Gue H-2 bulan ada cewek yang ya gue demen sama cewek di Instagram lah. Tapi selingkuh gue hanya sebatas gue DM-an aja sama iya. teleponan, dan itu waktu cuma seminggu. Terus karena dia sadar kalau gue udah mau nikah, lama-lama dia yang berkurang sendiri gitu. Oh, iya. Jadi ya udahlah, mungkin di stopnya di situ. Sekarang udah nggak penasaran lagi lah gue sama cewek gitu. Sejauh ini sih gue masih aman sih. Cuman begitu doang tuh selingkuhnya. Tapi kayaknya itu udah paling parah dah gue ya. Kayaknya gue paling parah dah, kayaknya. Ya, kayaknya ya. Kayaknya gue paling parah itu. Nggak mungkin ada yang lebih parah kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin pernah ada ceweknya ngegerebek ke apartemen kan? Nggak mungkin. Nggak pernah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Lucu mungkin. bener, astaga. Ya itu coba aja. Ribut-ribut di basecamp nggak pernah kan? Nggak mungkin. Itu cuma ada di film-film. Oh, Bener, iya, bener, itu bener. kayak gitu. Ada. Nggak mungkin. film-film. Nggak mungkin hamin seminggu batal nikah. Nggak mungkin ya. Mungkin. Nggak mungkin. Sayang kepikiran. Sayang. Bapak kan tadi situ ada puluhan juta yang Iya. batal, Pak. Udah woro-woro ke orang tua, udah saling kenal ya kan? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gua HP WA lu kan? Dalam aturan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Enggak, Pak, enggak mungkin lu nelpon gua malam-malam, Pak. Minta tolong gitu enggak mungkin lah. Astaga. Aduh. Tapi gimana nih nikah, Bang? Mari kita skip aja kali ya. Bahaya nih. Naik. Ini nih, gua kan lu juga udah pada nikah nih. Ya. Maksud gua nikah apakah tidak seindah itu, teman-teman? Ketika banyak komika-komika yang tampil ternyata nikah adalah penjara. Apakah seperti itu? Bang Yemen dulu kali yang udah lama. Benar. Yang udah lama kali. Nikah katanya penjara, Bang. Nikah itu bukan akhir. Nah, Suka lagi openingnya. lagu Gus nih tuh. Ini bukan akhir. Iya, nikah itu bukan akhir cinta yang abadi, tapi awal cinta yang terkekang. Ya. Bener lagi anjing, berarti bener. Bukan terkekang banget ya, tapi kita diwajibkan untuk membagi prioritas kita. Oke. Dan ini lu kalau udah nikah kekuatan lu kayak dinner gitu. Kayak Iya, kita nggak ada power tahu. gua belum nikah ya nih. Iya. Gua belum nikah. Gua ngomong tuh ke anak-anak ini kan pas di tempat Boin. Gua kalau nikah ya, gua nggak mau disuruh pulang. Gua akan jadi raja. Pas kemarin terakhir nongkrong di Boin, diteleponin. Udah apa pulang nggak? Mau nongkrong sampai jam berapa? Nah, dari dia Udah dapat berapa konten? Ya tanya. itu gua Kan ketawa tuh sama lu, anjing lucu banget. kan Biasanya kan dia nongkrong aja, Bang, sampai malam, sampai pagi. Tiba-tiba kemarin gue mau pulang takut nih, kenapa? Gue baru dapat 1 konten, gue jadinya 2. Anjing, masa ditanyain dap. soalnya gue ngomong kerja. Oh iya. Kerja nih. Izinnya kan konten. Iya. Jadi kalau udah punya istri, kita harus melakukan sesuai izin kita. Gitu, Bang. Iya, misalkan kita izinnya open mic, ya udah open mic aja. Nggak- Kalau edisional kayak nongkrong gitu. kayak nongkrong nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau gue ya di open mic itu udah satu kesatuan sama nongkrong. Oh, gitu. Bini gue udah ngerti gitu. Kayak misalkan ini, gue mau ke Dapi dulu sebelum Open mic, ya, ya. mau podcast ya udah harus podcast. Intinya Di mah sini nggak boleh main Beyblade. Harus podcast. Nggak mungkin nanti kita main Beyblade kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin nanti malah ada turnamen kan? Iya, nggak mungkin. Kan open mic. Open mic, nggak mungkin. Iya, gitu. Berarti gini, gue juga ngerasa, Iya. gue tuh pengen nikah, gue full power lah di rumah Iya. nih, di cewek gue full power. Itu- Berarti kenal tuh gue ntar. Kenanar. Nanep itu. Kenanar bro dari Nggak motor. bisa. Berarti gimana? Apa melasnya cewek kita yang nyuruh kita pulang terus kita jadi iba, akhirnya kita pulang apa gimana? Cewek itu punya 1000 alasan untuk kita Iya. selalu mengalah. Apalagi kalau udah punya anak bang. Iya. Anjir iyalah kalau itu mah Iya. banyak tambah cowok. Itu kastanya udah tinggi banget lah. Heeh.
Kita tuh kata mah dia kayak lu nih, lu tadi bilang lu kan orang yang nggak bisa ngejaga uang, selalu boros kayak gitu. Kalau udah punya anak, pikirannya udah berubah kayak gua. Gua tuh sama kayak lu, sebelum nikah tuh boros, gua beliin mainan sesuai keinginan gua, kayak masa dulu tuh yang nggak terpenuhi belum pernah bisa dibeli, gue beliin semua gitu-gitu. Tapi ketika udah punya anak, mau beli ini nih, gue mikir nih, anakku popok belum beli, ya kan, ini belum beli, popok udah beli, susu udah beli, bini gue minta ini, gitu-gitu. Jadi kayak prioritas kita paling bawah. Gitu. Kita tuh nggak apa-apa jadi gembel ya. Yang penting ini nih yang di atas kita dulu nih. Iya. Oh gitu. Gue junjungan aja nih. Wah, bangun kan jam 11, jam 10 kan, nggak pernah makan gua. Nggak pernah makan gua. Kenapa? Karena sayang duit bro. Tapi kan itu untuk hidup. Gua makannya sore. Oh gitu. Jam-jam 3 gitu. Jadi kayak ngekos, Pak. Ini kayak ngekos. Gua tuh ini mengakali hal itu dengan cara bangun siang. Jadi makan gue sehari 2 kali. Jadi gue memprioritaskan anak bini gue yang makan 3 kali sehari. Iya anjir. Gua kan nih sebelum dia kerja tuh, gua dikasih. Nah, ini bapaknya. Bapak Ipul. Lewat Pak Ipul. Lewat. Ya. Pak. Nah, gua tuh dikasih jatah 50.000 sehari. Gimana caranya 50.000 ini bisa kuat lah sehari gitu. Rokok berapa? 35 sendiri. 35. Sisa 15 kan. Mending pagi dia yang beliin makan gitu, siang ya kan, malamnya gue beli sendiri, ya gitu. Oh gitu caranya. Oh di jatah lah. Jatah. Iya udah. Ya gue harus siap itu tuh. Harus siap. Tapi gue paham kenapa sekarang aja banyak orang chat free. Maksud gue biar bebannya kan nambah ya. Ya itu mungkin alasannya karena orang terlalu takut. Menurut gue ya bener kata Abdur pernah bilang katanya ibadah yang paling lama adalah menikah. Yang paling sulit. Karena kita mempertahankan kekokohan rumah tangga. Iya betul. Gimana cara rumah tangga ini biar tetap awet sampai kita meninggal. Itu ibadah paling lama, ya kan kata Abdur kayak gitu. Menurut gue emang bener sih. Nikah itu kayak kita kayak menyatukan 2 keluarga dengan beberapa karakter yang berbeda-beda. Nah, gimana cara kita nyatuin itu? Belum ntar kalau punya anak kayak anak-anak gua, itu anak-anak gua bisa dibilang aktif banget kalau di rumah. Iya, itu pernah kejadian ini true story ya. Tengah malam, anak gua yang kedua kalau tengah malam kan nangis, gitu gini. Nah, jadi kalau nangis itu kayak nendang-nendangin abangnya. Abang kebangun juga nangis. Oh, tantrum. Iya, tantrum semuanya. Kedua anak gua. Emaknya keganggu juga, ikut nangis. 3 orang nangis dalam satu kamar. Nah, gua kebangun juga, gua mau nangis gimana? Gua kalau nangis malu ya kan ya. Iya, mana dulu nih yang gua tenangin? Kan emaknya, anak pertama apa anak kedua nih? Bingung. Lucu banget. Itu anjing, dalam satu kamar ini berisik konflik mulu ya. Dikira orang kan konflik tahu. Rumah tangganya enggak bahagia nih. Padahal kan cuma gara-gara anaknya tantrum doang. Konflik. Anjir. Susah bener dah. Gitu. Harus. Nah, ada di Mihi ada. Kepala rumah tangga. Di depan Mihi ya masalah. Berarti gini ya, kayak misalkan nikah juga sebenarnya nggak seenak yang kita kira masa muda gitu. Masa muda kita kan pasti ngiranya nikah tuh indah gitu. Nikah Bang. enak. Kayak kita capek lah pacaran ya kan. Kita pengennya ketemu tiap hari. Iya, apalagi pemikiran anak-anak zaman sekarang kan nikah cuma biar apa ngewe halal gitu-gitu, cuma ngarepin seksnya doang. Nih, Elah. kalau gua nikah ya, gua tuh emang pengen pusing sama-sama. Oh iya. Oh pengen pusing lu dibagi orang. Enggak, maksudnya ini pikiran gua pas gua lagi sering konser ya. Anjing duit enak nih nyari nih ya. Ya. Apalagi yang gua cari ya. Udah enggak pernah pusing kan. Oh iya ngerti gue. Nikah kali ya, nikah nambah pusing kan. Emang gua cari itunya. Seru nih kayaknya. Pusing, masalah, konflik gitu. Emang gua cari itunya, nyari konfliknya. Berarti sudut pandang orang soal nikah tuh ya beda-beda. Beda-beda. Gua itu, jadi gua tuh udah siap masalah dulu di depan. Ayo nikah, mana masalahnya gitu. Oh gitu. Lu tuh udah pasang badan. Udah pasang badan. Oh hampir sama pemikirannya kayak gua. Gua juga nikah kayak udah nggak ada target lagi, Wik. Iya. Kayak di stand up, di ini udah syuting semuanya gitu-gitu. Target apa lagi ya? Nikah aja lah gitu-gitu kalau gua. Karena banyak orang ngeluh nikah masalah terus gitu-gitu. Nah ternyata setelah gue nikah, gue bener masalah semua ini.
Ternyata bener omongan mereka. Iya. Kalian cuma menakut-nakuti doang. Iya. Tapi Awal-awal mah kan ngeliat temen kita nih yang udah nikah, udah punya anak, Iya. dari yang rokoknya misalkan Camel nih tiba-tiba udah aroma. Gua udah, aroma, udah gua. rokok-rokok random. 76. Ya kan? 76 Udah apel, ya kan? rokok-rokok random gitu. Kok bisa sih orang tiba-tiba ganti rokok dengan cara instan Iya. secepat itu gitu-gitu. Setelah gua udah punya anak gitu. Keadaan. Oh, keadaan yang mau ini. Keadaan yang Lu lah rokok lu kan Dunhill tadinya. Iya. Karena Tadi kabel kuning Dunhill, tuh. tadi Dunhill. Keadaan kan 16 ya. Mahal, udah. Enggak, maksudnya isi 16. Yang harganya 20. mahal. Gua yang 20 yang putih. 20 tuh hampir 40.000. Iya, hampir sama kayak Marlboro. Oh Itu. iya. Itu, Iya. dulu tahu. awal-awal. Dulu gua. Bang Cemen itu rokok-rokoknya. Iya. Kita ngerokok minta tuh masih kita yang dikasih lah kan. Rokok pakai aja nih gitu. Iya, gitu-gitu. Rokok udah berubah sekarang. Gue nyari ini yang lebih enak dari Camel apa yang Country, yang country. lebih murah. Country murah Iya. Gitu gue Country mikir. lu cobain. Anu. Karena ini udah 32-an gitu. Iya. Kalau di Alfa. Country enak country gue cobain. Nyobain ini, Bang. Set. Jangan kretek, Apel. Pak. Iya, tahu gue. Kenapa? Suka nyangkut terus Iya. pedas di mulut Iya. gitu tuh. Tapi ini Gua enggak, Bang. soalnya gue kalau beli rokok Camel nih mikir 32.000. Buset dah, ditambahin 2.000 lagi dapat popok satu ini, satu. Satu, dua. ya. Oh. Gitu-gitu yang isi 20. Iya. Baby happy. Ditambah. Apal gua. Ditambah tadi malam gua ditakutin mama gua. Ah. Bukan Mama Ipul nih. Bukan. Bang Ipul nakut-nakutinnya apa sih, Bang? Tapi kopi belum Kopi bayar ini, dah. ini doang nih. Paling kopi ini doang. Gua ditakut-takutin kan. Heeh. Mama gua nanya tadi malam, "Gimana, Mi? Udah jadi apa belum?" Anak. Anjir. Anjir. "Belum," gua bilang. "Anu, udah lagi datang bulan dia." Ya. Wah, mama dulu katanya. 3 anak mama. Pokoknya di bulan pertama itu datang bulan. Tapi di bulan ketiga ketahuan gitu. Oke. Nah, ini udah 3 bulan, Bu. Hmm. Gitu. Bisa jadi tuh bayinya ngebersihin janin katanya gitu. Oh, iya. gitu. Katanya Oh, gitu. berarti bawa sapu berarti ya. Kenapa dari ini udah mandiri banget dari perut. Mandiri Udah banget. terlalu itu. sendiri banget kayaknya. Dikira kosan kali. Gitu. Oh gitu. Kan ngarep banget punya cucu lo. Kayaknya Oh lu anak pertama ya? anak pertama. Oh, iya. Oh, kalau dari lu udah pengen cepet-cepet punya anak belum? Sedikahnya aja sih kalau gua. Nah, ini gue mau tanyain. Ya. Gua sama cewek gua beda. Ya. Gua tuh pengennya punya anaknya nanti biar gua ngerasa gua bener-bener aman. Kalaupun nanti terjadi apa-apa, gua aman. Ya. Tapi cewek gua ngerasa anak mah punya rezeki sendiri. Ya. Ayo kita bikin anak, nanti ada rezekinya gitu. Hmm. Nah pokoknya beda lah. Nah kalau dari lu udah Bang Temen gimana nih? Kalau gua kan emang proses kehamilannya cukup lama Ya. karena awal pertama hamil itu didiagnosis hamil kosong bini gua. Iya. Jadi kayak kantong janinnya kosong, nggak ada apa-apa. Cuma hamil. Oh? Jadi cuma bertahan 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu Bukan. Oh, ini ya, nggak dikuret, alhamdulillah dikasih obat terus dikeluarin kantong janinnya, pecah sendiri. Oh. Gitu. Jadi setelah itu berapa bulan kita nggak berhubungan intim dulu, permintaan dokter kan buat nyeterilin rahimnya gitu-gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan bikin punya anak. Nah Kalau itu gitu. dari lu nikah sampai lu punya anak berapa lama? Berapa ya? Ada kali setahun mah. Oh setahun. Setahun. Setahun ya. Dan lu tipe yang emang pengen punya anak buru-buru atau enggak? Kalau gua enggak sih, gua sedikasihnya Oh, aja. dikasihnya aja. Kalau gua. Oke. Tapi ngewe-ngewe terus gitu. Lu juga sama, Ya, sedikasihnya aja. Aja. karena pada saat itu kondisinya kan Covid. Ya. Iya benar. Iya. Lebih Di rumah Ngapain ketemu lagi? bini, di rumah ketemu bini ya kan. Iya, iya, Nonton iya. Netflix, buset dah, sex education ini. Ya kan? Ngapain lagi terbawa suasana, ya udah hajar-hajar terus kalau gitu. Kalau gua sih emang sedikahnya aja. Karena Allah ngasih anak pasti ngasih rezeki juga. Ya. Iya. Gitu. Iya katanya begitu tuh. Nggak yang ngebet banget. Iya. Makan asam polat gini-gini Iya. enggak. Nah cewek gua ngebet banget tuh soalnya. Dia pengennya punya anak gitu. Tapi di ini juga sih siapin mental kalau punya anak itu mental istri yang lebih harus dijaga. Iya buat sabar ya. Iya buat sabar. Karena kadang-kadang tingkat kesabaran istri kita tuh rendah ketika udah punya anak. Iya, betul. Kalau udah marah ke anak secara otomatis, Marah juga. Ada mus. iya. Wah ini nih kereta ya. Mus. Banyak orang ke Bandung ya hari ini. Banyak kami ke Bandung. Emang Ridwan Kamil bolak-balik. Lanjut, Bang. Ya itu. Kalau udah punya anak, tingkat kesabaran istri kita tuh rendah. Kalau istri kita udah marah ke anak, otomatis suami juga Kena kena. marah ya. Walaupun Dari kita kambing nggak ngapa-ngapain,
Ya kambing hitam ya. Iya, kambing hitam. Karena anak kita nangis nih gitu-gitu kan, apa berak atau apalah minta susu gitu-gitu. Oh, minta susu gini. Kamu diem aja kamu anaknya minta susu gitu. Iya, kita main HP. Wah, tadi main HP mulu. Salah ya? Salah. Kita push up gitu-gitu. Kapan kamu push up nangis? Serba salah gitu. Kamu mau keker sendiri. Iya gitu-gitu. Jangan minta raga. Izin keluar juga kadang-kadang nungguin ini apa tidur dulu anak gitu-gitu. Karena gini ya, maksudnya kalau manusia kan punya tingkat kesabarannya sendiri. Kalau di rumah punya anak dan masih rewel, sabarnya habis di situ doang tuh. Iya. Makanya ngadepin laki-lakinya udah enggak gitu. Iya. Makanya gua kayak dianggap nih kayak di komunitas ini ya stand up Cikarang. Iya. Ada power tinggi. Di rumah power gua rendah. Anjing. Rendah serendah-rendahnya. Pantesan kadang lu galak. Iya. Ngelampiasin ini Gua tuh galak-galak di komunitas karena ngelampiasin itu gua. Lucu Ngomelin bini gua kalau di rumah. balas dendam, Cok. Anjing. Tapi jujur semenjak nikah kayak apa ya sifat gue berubah lah. Ya bener semangat gua, Bang. Dulu gue tuh sosok yang emosional. Ya, Arogan. bener. Arogan bener. Gue Iya. galak. Iya. Mau ke siapapun ya, ke pacar gue dulu yang sekarang bini gue itu gue galak. Iya. Berantem gini-gini. Iya. Anak-anak. Nina. Dinner sekarang pas udah nikah. Buset dah, mana nih kegalakan gua yang dulu? Iya. Dulu perasaan berani ngebentak-bentak Ya, bini. gua sepakat gua. Kok sekarang gua nggak ada power gitu, iya. Tapi gue sih ngerasanya ngeliat lu ya transisi dari lu belum nikah sampai nikah, lu sekarang lebih wise aja sih. Ya. Lebih bijaksana lah lu. Kadang tuh Bang Cemen dulu tuh maksudnya anak kita kan peduli sama junior kita stand up kan. Kalau goblok dikit kan kita kesel, Bang. Jadi kalau stand up goblok dikit lah ya kan. Nah kadang Bang Cemen tuh suka marah kalau misalkan ada anak-anak yang goblok gitu, stand up-nya nggak bener apa segala macam gitu. Nah sekarang tuh lebih sabar lagi gitu. Gue ngerasa sekarang gitu lah. Lebih wise lah. Itu karena di rumah tuh ada orang yang harus dihadapi lebih sabar daripada anak Iya, iya, komunitas ini. Iya betul. Bini dan anak-anak gua itu wah 3 kali lipat harus lebih sabar Iya, dibandingkan ngebandingin anak-anak komunitas yang goblok-goblok ini. Iya, dibanding ngurusin jagat ya. Iya. Bener kan? Lu mendingan Gat, bener. Iya, lu mendingan, jangan Gat. pakai legbong anjir. Kayak gini aja dah. Gue kayaknya sama ini ya kayak konten-konten rumah tangga orang-orang tuh kayak gitu nggak relate di rumah tangga gue. Karena Yang nggak tahu ya. Kayak misalkan ini aja dah. Contoh kecilnya ya. Yang ini apa biasa kalau abis mandi anduknya Oh, yang di di kasur. gitu-gitu. Itu kelakuan bini gue kayak gitu. anjir Bukan kelakuan suaminya, kebalik. iya kebalik. Kayak gitu, mana nggak relate dah. Bini gue yang males jemur anduk, malah gue yang nggak suka gitu, Iya. yang jemur anduk ini kan jadi apek gitu-gitu. Lu rapih di rumah ya? Iya. Lebih rapi daripada istri Gue tuh lu. orangnya perfeksionis. Iya. Aku pensiunis. Iya, dan beda lah pemikiran gue sama bini gue kayak dalam contoh nyuci piring. Kalau gue tipenya gue nungguin semua kotor dulu semuanya, baru gue Oke, cuci. biar sekalian. Iya biar sekalian. Oh, Gitu. juga gitu tuh. Kalau bini gue beda, dia abis makan harus Cuci. langsung cuci, Iya. makan cuci kayak gitu. Menurut gue kan buang-buang energi ya kayak Iya. gitu. Iya. Kayak gitu. Sama gua studio tuh juga kalau misalnya belum berantakan banget nggak Nggak lu rapiin nggak, dulu kan? Iya, gue kayak gitu. Nah nanti aja sapu aja paling gitu. Nah bini lu tuh yang rapihin itu mulu gitu. Iya. Yang buru-buru gitu, harus rapihin nih gitu. Ya, jadi dia kerjaan kecil nyapu gitu. Kalau udah berantakan banget, biasanya kalau ada ago itu. Ya itu kan Pak. Iya. Orang gak bakal nikah Pak. Ada bro, aku ya bro. Temen kita orangnya gendut. Rusak itu. Itu selain child free juga wipe free ya. Iya, Wipe itu. free, wipe free. Itu, Pak. Rusak itu orang. Tadi malam dia kesini, Oh. ini kan sama Munok. Dia ini beli Munok nyuruh beli kopi kan. Ya. Dia beli apa? Kuku Mima. Ya. Dia beli kuku Mima, kopi sama Fit. Munok kasih duit 50. Ya. Kembali 15 tuh. Ya. Kok banyak banget. Anjing terus. Terus ini pokoknya dia mau ngantongin duit Munok lah. Ya. Lu kenapa beli kuku Mima? Istilah kata apa ya? Memanjakan ginjal. Goblok ya. Malam-malam kan itu kondisinya malam kan. Malam kan. Memanjakan ginjal. Kuli bukan lagi kerja juga enggak ya. Iya. Anjing. Enggak bakal nikah tuh orang. Gak bakal nikah itu. Buhun 2. Ya itu tuh reinkarnasinya Buhun, Ya. reinkarnasi. Terpenerusnya Buhun lah. Tapi dia pengen stand up, bro. Apa? Pengen stand up lagi dia. Apaan sih? Apaan sih? Dia pengen stand up lagi. Enggak, gue gak setuju. Dia komut sama gua.
Dia kalau sayang bro, dia kan juara 1 interview komedi. Iya. Terus Karena dia lucu, pernah di Somasi, Somasi, ya. ya. Sayang kalau nggak dilanjutin. karena dia lucu, makanya gua nggak suka. Gua nggak suka kalau ada yang lucu lagi, nggak suka. Maksudnya bingung ini komunitas stand up Cikarang kagak ada regenerasi, mentok di lu doang gitu. Iya, stop dia bener. Setelah dari lu Bang Gitong, abis itu dibawa Fahri gua gitu. Iya, udah. David dari luar masuk. Agoy, Iya. bisa sebenarnya Agoy. Bisa jelas Bisa. itu. Bisa jelas, cuman Tapi emang bocahnya. pemikirannya udah kan gua kan ngomutin dia pas interview tuh. Iya. Yang dia malam-malam kesini tuh. Sama dia kok ngomut kemarin udah beda tuh. Kenapa? Beda apa? Udah tumpul. Iyalah pasti Udah udah nggak nggak ngerasain sensitif. tapi ya. Iya. Udah ngerasain. Udah nggak tumpul, udah tumpul dia. Heeh. Dari bercanda suka nggak lucu aja kayak bukan Ago yang lama gitu. Iya. Ago yang lama tuh lucu banget anjir. Udah tumpul dia. Apa karena ini ya, gua ngerasanya Agoy itu sekarang udah nggak sepede yang dulu. Iya, benar. Kayaknya. Kalau dulu tuh dia yang awal-awal ya pas lucu-lucunya nih, Iya. lucunya lagi Iya. overpower lah Di dulu. atas anak-anak Di gitu atas anak-anak ya kan, kayak dia kayak misalkan kelar open mic, dia cerita ngayal. Iya. Dia pede-pede aja kan, banget. pede banget kan gini-gini, ada tukang apa urut di sini gini-gini. Iya, dia dulu kayak gitu tuh. Kita sebagai pendengar, heeh. Cerita-cerita ngayal, padahal kita ngerti itu ngayal. Tapi sekarang tuh dia udah Iya, nggak udah berani, udah nggak pede gitu-gitu, Iya. kayak mau nyeletuk aja Noel. Iya, Apa ya? Pelan-pelan. Ini kalau menurut gue Bang, gue punya pandangan yang beda sama Agoy. Semenjak Agoy kerja di Pemda, dia tuh ngerasa dirinya udah penuh dengan wibawa. Powernya itu yang dia jaga, pride Iya, itu tuh. iya. Makanya dia, kalau dulu kan dia tukang parkir. Dari tempat kerja aja gue udah diledekin gitu. Jadi dulu sekalian aja, Iya. gue cerita gue ke dokter Jerman gitu. Mang bule bisa nyembuhin sakit jantung. Dia kan ceritanya ngelantur. Dokter Jerman anjing. Kalau sekarang kan dia ngejaga itu, gue Pemda bro gitu. Tapi dia mau keluar. Mau keluar apa? Kan Iya. dia kan dia mau ngomut materi apa kemarin. Mau Gua profesi apa lagi nih, mau nyobain nih. Gua gak setuju tuh. Gua gak mau ngomutin kalau lu ngada-ngada. Pokoknya Iya. premisnya kan yang dibawain apa nih ya? Ngombut apa itu? Boin nggak kombut, yang kombut tuh gua Ical sama Boin. Dia tuh cuman ngebantu kombut Ya, doang. itu dia. Pokoknya materi menghayal lah dia pokoknya. Gua gak suka nih yuk kayak kalau lu kayak gini. Coba lu ceritain lu jadi pangeran terus pindah ke Pemda terus lu tinggal nikah sama Dewi gitu, Iya. gitu. Itu panjang tuh. Yang lebih panjang. jujur ya. Iya. Nah, jangan ngada-ngada Iya, gitu. gua bilang gitu. Ya udah. Karena ayo. kan Yoga lucu juga waktu itu dulu gara-gara dia cerita parkiran, dia jujur Iya. apa yang dia rasain, sama dia gabung ormas kan. Iya. Dia jujur ormas tuh gimana gitu. Heeh. Nah, Makanya terus lucu dia banget. ngebantah. Gua gak bisa storytelling, Iya. gua biasa cerita ngayal. Udah lu tulis aja dulu storytelling, lah nanti bisa diselipin. Iya. Maksudnya pola dari berapa beat Iya. punchline bisa dibuat ngayal. Iya, Tapi kan ceritanya bener. menurut gue yang ngayalnya dijadiin punchline aja, Iya. tapi premisnya tetap Berangkatnya nyata. jujur, kan? Berangkatnya jujur, harus kayak gitu dulu. Apa yang dia rasain biar ada emosinya, gitu. Lucu banget yang ini Apa? mah. Kayak gini ngomong gini. Gua tuh di pangeran kerja lebih mending kerja di pangeran ini gitu. Gua dapat bos yang baik. Iya. Gua nggak pernah dimarahin bos walaupun di mall itu tuh notabene banyak yang sering kehilangan. Iya. Seminggu gua kerja di mall itu ada yang lapor kehilangan knalpot. Beberapa minggu kemudian ada lagi yang lapor kehilangan nyok. Kenapa maling gede cicil nih? Goblok banget. Di situ, cuman alhamdulillah gue gak pernah dimarahin bos. Cuman di situ gue mulai curiga. Soalnya suatu hari bos gue datang, bawa motor, knalpotnya ranking, nyoknya beat. Tapi lucu kalau ada yang bawa. Kamu dia, kalau gue tuh, gitu tuh. Karena gini buat gambaran aja ya, Ya. kenapa Yoga goblok banget. Karena Yoga tuh dari rumah dan dari kecil aja sama orang tuanya dipanggil togok. Dari situ kan langsung kegambar ada orang yang bener-bener rusak. Makanya kita punya kesimpulan yang gak bakal nikah, dia gak bakal punya anak, gak bakalan. Kayaknya Bun, faktor Bapak. keluarga juga dia kayaknya Keluarga dah. bang, Heeh. iya keluarga. Keluarganya tuh emang utuh. Heeh. Cuma enggak iya emang utuh kan. Tuh. Cuma enggak normal. Cuman kayak broken home. Gitu. Ya. Iya. Lengkap, baik-baik aja. Lengkap. Dia tuh enggak ada alasan Apa? buat kayak Kenapa? Oh ya, ada lagi. Oh iya. Pokoknya orang, ya Udah. pokoknya mulai ngaji dah. Udah kata mah. Oh bentar lagi mau mulai ngaji ya. Ya. Iya, iya. Kita waktu kita udah selesai. Tapi gue jujur aja gue seneng gue diajak kesini demi Allah ya. Gue nggak bohongin nggak beres. Demi Allah gue seneng. Yang pertama konsepnya oke, niat lah bener-bener niat gitu. Terus gue seneng kalau misalkan senior gue kayak dulu lagi. Gue seneng jujur aja gue.
Berantem dari hati gue asli. Lu nggak tahu sih. Bintang tamu tadinya bukan lu, Siapa? artis Facebook. Siapa tuh? Nih kenalan dia nggak tahu. Bang Jiung, anak ini Bang Jiung. Ya oke lah. Apa bintang tamu buat selanjutnya kabarin Pi siapa gitu, Ya. gitu. Bang Jiung siap nggak? Jiung siapa? Ini anak senap Ciledug. Iya. Bukan artis Facebook Pro. Ada Facebook Pro lagi. Kata gue yang Pro CapCut, Bro. Konten Ada Facebook Pro, Bro. Iya gitu. Ya, kontennya kata Facebook Pro. Tapi seneng diajak kemari. Ngobrol lagi gue tuh karena apa ya, maksudnya gue mandang banget Bang Cemen lah. Ya. Bang Cemen tuh yang ngajarin gue stand up lah. Jadi kalau maksudnya Bang Cemen gerak lagi, gue juga jadi kena berasa semangatnya gitu. Jadi gue fight lah gue sekarang. Seru tempat ini seru. Panjang lah. Nonton di mana nih? YouTube. YouTube ya. YouTube. Siapa belum tahu nih ya? Lu aja Pi, lu kan Gua. udah banyak gitu. Iya udah sih, ada aso ya. logonya tuh iya. Heeh. Seenggaknya udah kelihatan angka yang mau nonton berapa gitu. Ada subscribernya kan. Seenggaknya biar dia ada postingan. Sayang deh cuma posting lagu-lagu cover doang yang kemarin. Subscriber lu berapa Bang Cemen? YouTube lama. Berapa ya? 20-an ribu. 20.000. Cuma belum monet kan sekarang Oh, itu iya. ada peraturan baru lagi. Iya. Apa, Bang? Dari riset lu. Iya. Peraturan Di apa? reset peraturan jadi Jam kayak tayang. jam tayang sama kalau di ininya apa yang short kayak gitu ada berapa ininya gitu-gitu. Ini secara subscriber Bang Cemen udah checklist, cuma dari jam tayang Oh. harus 4.000 Iya, ya. belum ya. Sekarang berapa? 4.000. Riset, kan setahun sekali riset, Pak. Oh Riset, gitu. Jadi lu selama setahun harus buru-buru monetize tuh. Iya. Buat jam tayangnya harus 4.000. Oh. Kalau selama setahun lu nggak sampai 4.000, misalkan besok nih lu setahun nih, tapi kadarnya masih 3.900, ya Iya. udah riset, lu dari Iya, nol lagi tuh. kayak misalkan lu nih, Oh, gitu. apa YouTube lu nih, misalkan setahun nggak posting tuh, itu jam tayang lu hilang. Ya. Mulai lagi dari Mulai dari awal, awal. ngejar jam tayang Oh, lagi. gitu. Iya. Tapi lu punya jaminan subscriber, nah mereka yang punya notif nanti. Oh, iya, Jadi iya, masih iya, aman iya, lah iya. kalau diuploadnya di lu. Mam. Nah, seru lah. Tapi good luck ya teman-teman. Aman. Saya juga mau bikin podcast Oh, dan kayaknya bakal minjem alat, tapi audio doang. Aman. Ya, gua sama Ical sama Satya. Oke, apa namanya? Belum tahu namanya apa, Belum tapi tahu. kayaknya bakal mulai minggu depan. Ini bukan alat-alat inventaris ini mah. Ya, Inventaris. gua bakal kesini kayak bikin sini aja lah. Ini mas jelas studio kok. Dapi inventaris semua. Selalu. Gua utusan juga. Beyblade Lu inventaris. mau bikin lagu bebas ini mah udah santai. Gua ngeliat Evian soalnya. Heeh. Bikin 100 episode sendirian. Yang nonton? Ya, tergugah. Tergugah gua. Yang nonton? Nonton kan enggak ada. Ya. Nonton kan dia aktif, 100. Ya. rajin, konsisten Kalau gitu. dari jumlah mah banyak kalah kita ya. Buset episode banyak banget, Pak. Episode kalah. Podcast seminggu belum segitu ya. Kayaknya udah lebih dari 100. Oh, udah. Cuman untuk ukuran baru setahun 100 itu kan berarti nih orang nggak ada kerjaannya gitu. Maksud gua itu gua suka tuh. Tapi kan yang susah dalam berkesenian itu Konsisten. Nah itu Konsisten, kagum ya. sama si Konsisten. Evian. Dia tuh rajin gitu. Ya. Nah ternyata dari 100 episode benefitnya bukan jumlah penonton, Apa? tapi ketika dijadiin materi itu lucu. Emang? Gue mau gitu tuh. Lucu banget stand up-nya anjir. Pas 100 episode gara yang nonton. Gitu tuh. Ini Anjing udah 100 nggak ada yang Gitu nonton. mending di-upload di Google Drive. Iya, materinya lucu ada banget. gitu tuh. Lucu banget. Yang denger dia doang anjir lu. Tahu diri gitu ya. Kata gue ini nih, yang penting demi materi. Saya rela ngapain aja. Anjing. Kejujuran itu. Gua pernah nyoba Facebook Pro kan. Iya. Gua udah 20 konten lah di upload itu. Yang mana kontennya yang meledak-meledak di IG. Gua taruh di Facebook. Nggak ada yang meledak. Anjir. Udah menyerah gua. Itu ada Menyerah. duitnya katanya ya. Ada, Iya, ada duitnya. Tergantung penayangan. Kalau semakin banyak yang tayang itu dapat Iya. komisi dari Facebook. Kayak YouTube lah. AdSense ya. AdSense AdSense kayak ya. YouTube. Nah, kita semua kita cari peluang ya. Nyari Kita peluang. mulai sekarang Oh. kita akan cari peluang dimanapun. Nyari Itu peluang. dia. Kalau Itu nggak naik, kesalahan gua ketika Covid nih ya. Iya. Itu nggak aktif di medsos. oh. Itu jadi makanya kenapa gua ngerasa gua kekejar sama yang lain-lain Iya. gitu. Gitu. Itu kesalahan gua sih. Ya. Tapi bisa dibenerin gitu. Nah, Iya, makanya nggak ada kata telat. Betul. Mulai sekarang gue pengen itu aktif di medsos lagi gitu. Iya. Apapun dilibas. Itulah. Udah gimana kita closing kah? Closing kali. Closing kali Pak, udah sore Pak. Ini. Ayo. Mau ngaji kan mau sholat. Closingnya nyanyi kali ya. Ya udah. Coba ya dong, ajarin gue coba. Lagu apa? Kasih gue lirik. Yang tadi aja. Tadi. Gue suka lirik ya. Liriknya apa liriknya biar gue bisa nyanyiin. Awal bulan Akhir bulan. pusing mikir cicilan sini nongkrong depan kontrakan. Pusing mikirin cicilan sini nongkrong depan kontrakan. Ayo kita coba ya. Bareng-bareng ya. Ahihi awal bulan hu 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 akhir bulan Pusing mikirin cicilan sini nongkrong depan kontrakan.
Terima kasih Mas Cemen, Raffi Sumbing. Terima kasih Muhammad Dwi.